Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Roy Sembel dan teman-teman DMB 19, khususnya konsentrasi keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan terkait tema Mama Friends 3 Factor Model and Charhat 4 Factors Model. Pendahuluan. Pengambilan keputusan pada saham investasi memiliki risiko dan tingkat keuntungan masing-masing. Return yang diharapkan investor seringkali berbeda dengan return kenyataan atau actual return yang diperoleh. Adanya ketidakpastian dari hasil expected return menunjukkan risiko yang harus ditanggung oleh investor. Oleh karena itu, umumnya investor akan selalu memperhatikan metode yang akan digunakan untuk menghitung return secara akurat. Dari sini jelas bahwa ketika investor akan menginvestasikan dananya, maka mereka perlu metode atau model untuk menghitung return secara akurat, apakah expected return atau return yang diharapkan itu sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh para investor. Kemudian model perhitungan yang populer yaitu dengan Capital Asset Pricing Model atau disingkat CAPM. Dalam aplikasinya CAPM menggunakan faktor risiko tunggal, yaitu hanya risiko pasar atau market risk sebagai tolak ukur risiko dalam mengestimasi return. Kemudian Miller pada tahun 1999 berargumentasi, menurut Miller tidak cukup hanya satu faktor saja atau beta pasar yang mampu menjelaskan return saham. Kemudian Michael juga mengutarakan masih perlu banyak penelitian empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. Jadi menurut mereka, faktor yang mempengaruhi return saham itu tidak hanya risiko pasar yang dihitung oleh beta pasar, akan tetapi masih banyak risiko-risiko lain. Kemudian Fama and Friends pada tahun 1992 menemukan bahwa terdapat dua faktor risiko lain selain risiko pasar, yaitu firm size dan book to market ratio. Fama Friends di sini dia mendapatkan Nobel terkait pengembangan CAPM dengan menambahkan ukuran perusahaan dan book to market ratio. Kemudian tiga faktor model Fama Friends menyimpulkan bahwa menghitung return pasar yaitu dengan tiga faktor. Yang pertama faktornya adalah CAPM beta saham, yaitu faktor yang mengukur risiko pasar atau market risk dari suatu saham. Yang kedua yaitu faktor ukuran perusahaan atau firm size. Hal ini diukur dengan nilai pasar dari equity-nya. Ukuran suatu perusahaan diperhitungkan karena perusahaan yang lebih kecil akan memiliki risiko yang lebih tinggi daripada perusahaan yang lebih besar. Maka dari itu, investor mengharapkan return yang lebih besar daripada perusahaan yang ukurannya kecil. Dengan perkiraan high return, high risk, high return, maka investor lebih senang untuk mengambil perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi yang kecil, karena perusahaan yang kapitalisasi kecil itu mempunyai risiko yang tinggi berdasarkan high risk, high return. Berbeda dengan perusahaan yang mempunyai kapitalisasi besar atau big cap. Secara fundamental perusahaan-perusahaan tersebut sudah sangat kuat dan tidak cenderung tidak mengalami kebangkrutan atau risikonya kecil. Makanya
disebut juga bisa dikatakan sebagai low return karena risknya juga low. Kemudian yang ketiga yaitu nilai buku equity dibandingkan dengan nilai pasar dari equity-nya atau biasa dinamakan book to market ratio. Jika nilai pasarnya lebih tinggi dari nilai bukunya, maka investor akan menjadi optimis terhadap prospek masa depan saham. Maksud dari sini adalah ketika nilai suatu pasar itu kecil, maka risknya tinggi. Oleh sebab itu, kapitalisasi perusahaan yang kecil maka akan mendapatkan return yang besar. Dan ketika pembaginya itu dengan nilai pasar, maka didapatkan book to market ratio yang tinggi. Berbeda dengan perusahaan yang kapitalisasinya besar, maka secara fundamental perusahaan tersebut sudah kuat sehingga minim risiko dan pada akhirnya low return. Dan jika dihitung dari rasionya, pembaginya itu besar sehingga book to market ratio yang didapat yaitu kecil. Dalam model aslinya, faktor-faktor itu diteliti khusus untuk 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan United Kingdom. Kemudian Pham and Friends menyesuaikan faktor-faktor tersebut menjadikan berlaku untuk wilayah lain termasuk Eropa dan Asia Pasifik. Kemudian Pham and Friends menggunakan faktor firm size dan book to market ratio dalam menganalisis return saham pada New York Stock Exchange, American Stock Exchange, dan National Association of Securities Dealer Automatic Quotation (NASDAQ). Mereka menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara beta dan return saham. Namun terdapat dua faktor lain yang signifikan terhadap return saham, yaitu firm size dan book to market ratio. Sehingga Pham Friends ini mengkombinasikan CAPM dan firm size serta book to market ratio menjadi 3 factor model. Kemudian Pham and Friends menegaskan bahwa penambahan faktor firm size dan book to market ratio pada model CAPM akan meningkatkan kemampuan model tersebut dalam menjelaskan cross-section variation return saham. Selain itu, penelitian Pham and Friends juga menemukan bahwa pengaruh leverage terhadap return saham rata-rata dapat ditangkap oleh pengaruh book to market dan hubungan antara earning price ratio terhadap return saham. Rata-rata terlihat dapat digantikan oleh kombinasi antara faktor firm size dan book to market ratio. Jadi, Pham and Friends ini menambahkan faktor firm size dan to market ratio pada model CAPM untuk meningkatkan kemampuan model regresi tersebut sehingga lebih unggul dibandingkan model CAPM sebelumnya. Kemudian Pham and Friends juga menyatakan bahwa beta saham sebagai indikator dari risiko pasar tidak mampu menjelaskan return saham, yang berarti investor tidak menerima return atas risiko pasar yang diambil. Jadi menurut mereka indikator risiko pasar itu tidak seluruhnya menjelaskan return saham, namun ada faktor-faktor lain yang menjelaskan return saham. Sebaliknya, firm size dan to market ratio mampu menjelaskan return saham. Pham and Friends menduga bahwa return saham dipengaruhi oleh faktor risiko yang diproduksi oleh firm size dan book to market ratio. Firm size di sini memiliki korelasi negatif, di mana semakin kecil kapitalisasi perusahaan, maka akan memberikan tingkat return yang semakin tinggi. Seperti tadi yang telah dijelaskan bahwa kapitalisasi perusahaan yang kecil itu cenderung memiliki risiko yang tinggi atau risiko kebangkrutan yang besar. Sehingga kalau dalam high return,
kapitalisasi perusahaan yang kecil itu memiliki return yang tinggi. Berbeda dengan kapitalisasi yang besar yang secara fundamental sudah kuat sehingga minim risiko. Ketika perusahaan tersebut sudah minim risiko atau risikonya kecil, maka return yang diperoleh juga akan kecil. Sehingga firm size yang diteliti oleh Fama and Friends memiliki korelasi negatif. Sedangkan mutu market ratio memiliki korelasi positif. Artinya apa? Book to market ratio yang tinggi menunjukkan bahwa saham mengalami undervalue dan di masa yang akan datang memiliki peluang untuk mendapatkan return yang tinggi. Sehingga Fama and Friends menyempurnakan model CAPM dengan memasukkan kedua faktor tersebut dan melahirkan atau menciptakan teori atau model dengan istilah three factor model Fama and Friends. Berikut adalah model regresi yang ditemukan oleh Fama and Friends yang disebut dengan three factor model. Di sini terlihat bahwa Fama and Friends itu mengkombinasikan CAPM dengan small minus business dan high minus low. Di sini dijelaskan bahwa tingkat return saham itu terdiri dari CAPM yang terdiri dari beta saham, kemudian risk market dikurangin risk free, kemudian ditambah oleh small minus big. Maksudnya apa? Yaitu selisih return portofolio saham kecil atau ukuran perusahaan yang kecil dengan return portofolio saham yang besar atau firm size yang besar. Kemudian Fama and Friends menambahkan lagi satu model yaitu high minus low dari book to market ratio. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu selisih return portofolio saham dengan book to market ratio yang tinggi dengan return portofolio saham dengan book to market ratio yang rendah. Jadi di sini Fama and Friends menambahkan dan mengkombinasikan capital asset pricing model menjadi 3 faktor model, yaitu menambahkan ukuran perusahaan atau size fund yang diukur dengan small minus big, kemudian menambahkan book to market ratio yang diukur dengan high minus low. Kemudian di sini 3 faktor model Fama Friends itu terdiri dari risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang dihadapi investor karena penurunan nilai pasar suatu produk keuangan yang timbul dari faktor-faktor yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan dan tidak terbatas pada komoditas ekonomi tertentu. Kemudian menambahkan lagi small minus big. Small minus big ini merupakan selisih rata-rata dari return 3 portofolio saham kecil atau perusahaan small dengan rata-rata fresh day return pada 3 portofolio saham besar atau perusahaan big. Nah, di sini kenapa ada 30, 40, 30? Karena kapitalisasi perusahaan itu dibagi menjadi 3, yaitu high, medium, dan low. Dan ketiga kapitalisasi ini menjadi porsinya 30%, 40%, dan 30%. Kemudian yang ketiga yaitu high minus low atau HML. High minus low merupakan perbedaan antara rata-rata return pada 2 portofolio yang back to market rasionya tinggi dengan return pada 2 portofolio yang book to market rasionya rendah. Keterangan di sini adalah Fama and Friends mengungkapkan bahwa perusahaan dengan
high book to market equity memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan low book to market equity di 12 pasar modal, dan perusahaan dengan small stock memberikan return lebih tinggi daripada large stock di 11 pasar modal. Selanjutnya yaitu Carhart 4-factor model. Di sini menjelaskan terkait penelitian Fama and Friends tentang 3-factor model dengan menambahkan satu faktor yaitu faktor momentum. Karena pada waktu itu Fama and Friends melakukan pengujian terhadap CAPM. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa model CAPM masih memiliki banyak kelemahan. Kemudian pada tahun 76 terdapat pengembangan teori CAPM oleh Stephen Ross, yaitu multi-index model yang disebut Average Pricing Theory. Teori ini juga menyatakan bahwa return dari suatu investasi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, seperti pada CAPM, akan tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun teori ini juga memiliki kelemahan karena tidak memberikan panduan apa saja faktor yang mempengaruhi return saham tersebut. Sehingga Fama and Friends mengembangkan model asset pricing tersebut menjadi Fama and Friends 3-factor model. Fama and Friends berpendapat bahwa terdapat faktor lain selain market risk yang berpengaruh, sehingga dalam 3-factor model itu Fama and Friends menambahkan ukuran perusahaan atau firm size dan book to market ratio. Kemudian Carhart mengembangkan penelitian Fama and Friends tentang 3-factor model dengan menambahkan satu faktor lagi yaitu faktor momentum, dan mengatakan dengan menambahkan faktor keempat yaitu momentum akan mengurangi error pricing dari return portfolio. Carhart telah menganalisis penelitian yang dilakukan oleh Gigadis dan Titman pada tahun 93, yaitu menemukan sebuah strategi yang tidak bisa dijelaskan dengan model 3 faktor dan dikenal dengan nama strategi momentum atau fair weather investing, di mana investor membeli saham dengan performa yang baik dalam kurun waktu selama 3 hingga 12 bulan ke belakang dan menjual kembali saham yang memiliki performa buruk pada kurun waktu yang sama. Dalam usaha untuk menemukan return pada strategi momentum, Carhart menambahkan faktor keempat dalam model asing present 3 faktor Fama and Friends yang dinamakan dengan winner minus loser. Lalu, apa itu faktor momentum? Yang pertama, portofolio disusun dengan menyortir kelompok saham winner dan kelompok saham loser berdasarkan performanya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kemudian, winner minus loser atau WML didapat dengan cara menghitung selisih rata-rata return antara kelompok saham winner dengan saham loser. Kedua, jika WML memiliki nilai positif, maka berarti kelompok saham winner memiliki kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan kelompok saham loser. Dengan menambahkan faktor keempat berupa momentum yang diukur dengan winner minus loser, model 4 faktor Fama Friends Carhart dinilai lebih unggul dan dapat menjelaskan return lebih baik dibandingkan dengan model asset pricing sebelumnya. Bisa dikatakan lebih robust dan lebih kuat dibandingkan dengan model-model asset pricing sebelumnya. Nah, di sini bisa dijelaskan terkait formula Carhart 4 faktor model. Di sini terlihat 3 faktor model yang dikembangkan oleh Fama and Friends, kemudian dikembangkan lagi oleh Carhart dengan menjadikan 4 faktor model di sini. Apa WML ini? WML ini yaitu winner minus loser, artinya selisih return rata-rata antara portofolio saham winner dengan portofolio saham yang loser. Jadi di sini kesimpulannya pada Carhart 4 faktor model yaitu terdapat CAPM, kemudian ditambahkan 3 faktor model yang dikembangkan oleh Fama and Friends dengan menambahkan momentum pada faktor yang keempat.
di mana CAPM merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan risiko dan return secara lebih sederhana, kemudian ditambahkan lagi oleh small minus big, yaitu selisih return portofolio saham kecil dengan return portofolio saham besar oleh Fama and Friends, kemudian ditambahkan lagi oleh book to market, yaitu selisih return portofolio saham dengan book to market yang tinggi dengan return portofolio saham dengan book to market rasio rendah oleh Fama and Friends, yang menjadi 3 faktor model, sehingga dikembangkan lagi oleh Carhat menjadi 4 faktor model yang diukur oleh winner minus loser, yaitu strategi momentum dengan dilaksanakannya membeli saham yang memiliki kinerja bagus di masa lalu atau disebut saham winner, dan menjual saham dengan kinerja yang jelek juga di masa lalu atau disebut saham loser. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.